karena Engkau adalah juga Immanuel, God with us, Allah beserta dengan kami. Dan kami tahu sampai dengan hari ini Engkau tidak pernah berdusta. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Mari angkat tangan sama-sama saudara. Katakan Immanuel, Immanuel. Sungguh Dia Tuhan beserta dengan kita. Dia ada beserta dengan kita. Dan tidak pernah Dia tinggalkan kita. Mari keluar dari hati yang paling dalam. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Pengakuan kita. Biar terjadi Immanuel di tengah-tengah kami Tuhan. Dan petang hari ini Engkau nyatakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawat umat-Mu sesuai dengan rencana-Mu yang dahsyat itu. Dan jangan biarkan satu orang pun tinggalkan tempat ini tanpa diubah hati dan hidupnya oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau curahkan hikmat, wahyu dan pengertian daripada-Mu. Karena hanya dengan itu kami akan mengerti akan perkataan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Tolong whiteboard-nya. Saya ingin Anda perhatikan sesuatu yang penting pada sore hari ini. Dan I think ini perlu bagi semua pemimpin, tapi juga bagi setiap saudara. Karena kalau Anda bisa menangkap ini, saudara bisa mengerti kenapa malam ini Tuhan mau saya berdoa buat saudara, terutama para pemimpin, tapi juga buat setiap Anda yang rindu bersama-sama dalam persekutuan dengan Roh-Nya. Mari kita buka dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ulangan pasal 5 mulai ayat yang ke-23. Kalau Anda sampai di Ulangan 5, pada bagian judulnya ada judul ke-10 firman.
Jadi ini rangkaian waktu mereka terima 10 perintah Allah. Nah sekarang perhatikan pada ayat 23, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-29, Ulangan pasal yang kelima. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Nah perhatikan, yang mendekat kepada Musa adalah tua-tua Israel dan para kepala suku Israel. Dan berkata, ayat 24, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami, dan tetap hidup. Nah kalau Anda berhenti sampai di sini, ini suara dari orang yang bingung. Kalau memang Tuhan mau mereka mati, sejak dari awal mereka mati. Tuhan bukan Allah yang makin jam, makin panas, makin panas, makin panas. Kalau dia dikatakan dia tidak berkenan, dia murka, di perjanjian lama, langsung mati. Nggak perlu nunggu 3 jam, 4 jam, 5 jam. Begitu mereka najis, mati. Nah mereka berkata, kami mendengar Tuhan berbicara dan kami hidup. Jadi jangan lama-lama dong kami dengar ini. Nanti kami mati. Ini sebetulnya gambaran orang yang belum kenal Tuhannya secara pribadi. Terusin lagi, apa yang terjadi? Ayat 27. Nah, ini poin mereka. Mendekatlah engkau, siapa engkau ini? Musa. Dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami, segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan saudara sekalian. Ini kondisi yang sangat berbahaya sekali. Kalau kita perhatikan kejadian pada waktu itu, dan Anda melihat akan keseluruhan daripada apa yang Alkitab ini sampaikan, ternyata ketika diteliti, peristiwa mereka terima akan 10 perintah Allah terjadi pada saat perayaan Pentakosta. Jadi peristiwa mereka terima 10 perintah Allah terjadi pada saat hari raya Pentakosta. Ini perjanjian lama ya. Pada waktu Pentakosta pertama, Alkitab berkata mereka terima hukum. Tetapi sebetulnya mereka menolak relationship, persekutuan. Mereka hanya berkata begini. Ini aneh dari orang yang sangat-sangat tidak kenal dengan Tuhan sebetulnya. Mereka berkata, kami dengar Tuhan bicara, kami hidup. Makanya jangan lama-lama. Nanti kami mati. Lalu mereka berkata, Musa, silahkan engkau saja naik menghadap Tuhan. Nanti dia ngomongnya apa, engkau sampaikan ke kami, dan kami akan mendengar. Jadi mereka berkata apa? Berikan hukumnya seperti apa. Nanti kami akan lakukan. Tapi soal menghadap Tuhan, tidak usah. Relationship-nya mereka tolak. Mereka hanya mau akan hukumnya. Mereka tidak mau persekutuannya dengan Tuhan. Ini problem saudara.
Kalau Anda perhatikan di Alkitab, di Ulangan 9, Musa mengisahkan bagaimana akhirnya mereka didapati menyembah patung anak lembu emas. Betul? Akibat daripada penyembahan berhala itu, di Pentakosta yang pertama, Alkitab mengatakan 3.000 orang mati. Dengerin ya. Hukum tanpa persekutuan dengan yang memberi hukum, akibatnya kematian. Dan yang paling berbahaya, ini adalah diminta oleh para pemimpin. Dalam perjanjian baru, ada hal yang unik terjadi. Pada Pentakosta kedua, kalau Anda baca, ini ada pada Kisah Rasul, pasal berapa? 2. Right? Mereka mengalami persekutuan. Dengan siapa, saudara? Roh Kudus. Apakah mereka punya hukum? Iya. Kalau Anda baca, langsung Petrus khotbah. Dan dia keluarkan segala ayat yang dia tahu. Ada persekutuan dan ada hukum. Atau firman Tuhan. Akibat dua-duanya diterima, 3.000 orang diselamatkan atau hidup. Yang ini 3.000 orang mati. Yang kedua, 3.000 orang hidup. Baca di Alkitab. Ketika Tuhan bicara dengan saya kemarin sore, dia berkata, lihat apa yang terjadi. Pentakosta pertama, mereka hanya terima hukum, aturan, ini boleh, ini tidak, aturan. Mereka tolak persekutuannya. Mereka berkata, Musa, engkau saja yang maju. Kami nggak mau. Nanti kami mati. Engkau aja. Mereka tolak persekutuan. Di pasal 9 dari kitab Ulangan, Alkitab mengatakan mereka nyembah patung. Alkitab juga berkata, hari itu 3.000 orang mati. Di Pentakosta kedua, mereka nikmati persekutuan Roh Kudus. Mereka terima firman Tuhan yang disampaikan. Alkitab berkata, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Yang menarik adalah, perhatikan saudara, perayaan Pentakosta ini adalah perayaan awal dari masa panen. Dan Tuhan berkata kepada saya, perhatikan, ini profetis buat gereja ini. Saya percaya dalam waktu tidak lama, negara ini akan dituai Tuhan luar biasa. Saya ngomong beberapa hal, saudara. Perhatikan. Saya ke Jakarta ya. Pak Sugiarto tahu nih. Beberapa gereja hari-hari ini, mereka juga punya proyek bangun gedung gede. Saudara. Saya bingung, tidak ada janjian. Cuma dari dasar hati yang paling dalam, mereka tahu masa tuaian besar akan segera tiba. Nanti akan ada sedikit goncangan lagi. Tapi goncangan seperti itu tetap dalam kontrolnya Tuhan. Gereja mesti sembahyang banyak. Nanti Anda akan lihat, pada saat goncangan terjadi, gerakan tuaian besar-besaran akan terjadi. Orang berbondong-bondong akan datang dan menyembah Tuhan Yesus. Itu akan terjadi, saudara. Dan Tuhan ingatkan saya, kita ini gereja, mengalami kemajuan naik sejak bulan Mei 98. Zaman Pak Harto turun. Betulnya Pak Yosnya? Masih katanya Pak 462. Dari 462, saudara. Dalam sekian bulan, 700, 2000. Terjadi sekitar tahun-tahun itu. Setiap goncangan. Nah kita nggak pernah berdoa minta goncangan.
Tapi itu dari waktu ke waktu, Tuhan karena kasih-Nya, di tengah-tengah setan menghajar suatu bangsa, Dia buka pintu belas kasihan-Nya. Dan di situ orang berkata, Yesus itu luar biasa. Lalu orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Nah, sekarang dengerin baik-baik. Kita ini akan menghadapi masa panen besar. Dari mana saya tahu? Saya berkata, saya tidak cari penyakit bangun gedung 12.000 orang. Saya tidak cari penyakit untuk cari masalah seperti itu. Saya pikir kita sudah happy dengan apa yang ada. Dia yang perintah. Dia bilang, buat itu. Melangkah. Dan hari ini kita melihat, dia mulai kerja. Lihat saudara. Kalau itu kelak tergenapi, Anda akan tahu. Tidak pernah Tuhan sediakan tempat dan tidak akan dipenuhi. Ngerti saudara? Kalau dia sediakan tempat, itu akan dipenuhi. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau dalam 1 minggu saja, kita kebagian 3 kali Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore. Kalau dia penuhi seperti kita penuhi hari ini, itu berarti at least, berapa saudara? 36.000 manusia masuk setiap minggunya. Siapa yang bisa bawa mereka masuk? Tuhan sendiri. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia perintahkan, itu artinya kita menjelang masa Pentakosta lagi. Spiritually, masa panen terjadi. Dan Tuhan berkata, aku berikan 2 contoh di sini. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, mereka hanya terima hukum. Mereka menolak persekutuan dengan rohku. Dan 3.000 orang mati. Dan ini terjadi, Tuhan berkata. Lihat beberapa gereja. Ketika mereka kecil, mereka begitu baik. Begitu mereka pindah di gedung yang lebih gede. Spiritually dead. Secara roh mati. Goyang. Why? Sebab ininya hilang, saudara. Lalu muncul berhala-berhala di dalam gereja itu yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena orang tidak menikmati persekutuan pribadi dengan rohnya secara baik. Dia bisa memberhalakan pendetanya, bisa berhalakan sistemnya, bisa berhalakan nama gerejanya, bisa berhalakan siapapun dan apapun. Kalau di tengah-tengah kita tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita secara kuat. Tapi Tuhan berkata, lihat contoh Pentakosta kedua di Kisah Rasul. Ketika mereka menantikan Roh Kudus, rohnya dicurahkan, persekutuan dengan Roh Kudus terjadi, mereka terima pewahyuan rema firman. Waktu orang bertanya, ada apa ini? Alkitab berkata, Petrus berdiri dan dia sampaikan firman Tuhan. Dua-duanya mereka terima. Dan Tuhan berkata, lihat, 3.000 orang dalam 1 hari diselamatkan. Dari kelompok begitu kecil, dalam 1 hari, saudara, diselamatkan. Orang Israel percaya, lahirnya Israel sebagai nation, sebagai bangsa, diawali dengan diterimanya 10 hukum itu. Oleh karena sebuah bangsa hanya dikenal bahwa itu bangsa utuh kalau dia punya undang-undangnya, dia punya undang-undang dasarnya. Ngerti saudara? Israel lahir di Pentakosta pertama pada masa awal panen besar. Dan mereka harus membayar dengan 3.000 orang mati. Kapan gereja lahir? Gereja lahir waktu Pentakosta kedua. Mereka terima roh Allah dan hukumnya dan 3.000 orang diselamatkan. Gereja memulai dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Gereja tidak memulai dengan menghafal ayat. Gereja tidak memulai dengan memberikan akan hukum-hukum. Gereja memulai dengan menerima pribadi Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan ini yang hilang dari kehidupan banyak orang percaya. Kalau Anda perhatikan dengan baik akan 2 bagian ini. Ini suatu warning, suatu peringatan. Tuhan berkata, ininya harus kuat. Kalau engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, dan engkau terima akan firman dalam hukum, dalam hidup kita,
diukir pada batin kita, engkau akan lihat ribuan, jutaan orang dibawa datang kepada Yesus, saudara. Saya masih ingat, saya berkali-kali ceritakan kepada saudara. Waktu kita pindah di gedung ini, jemaat tidak lebih dari 200 orang. Tanya teman-temannya sejak awal sama-sama dengan kami. Tidak lebih dari 200 orang. Kami kebaktian di ruang belakang. Itu pun tidak penuh. Di bagian persis depan untuk baptisan itu, di situ kami ada. Selama berbulan-bulan kami di situ dan tidak bisa pindah ke gedung ini. Satu masih kotor, dua terlalu besar. Satu hari Tuhan paksa. Sam Hin datang ke tempat ini. Kami pindahkan. Sejak itu kami pindah. Waktu Pak Yusuf datang di gereja ini, saya masih ingat ini banyak tukang kerja. Kami lagi nunggu beliau di belakang untuk berdoa sama-sama. Dia jalan di antara tukang-tukang. Dan dia berdoa, dia ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, hamba-Mu Petrus Agung itu jemaatnya kecil. Mengapa Engkau kasih gedung segede ini? Dan Tuhan berkata, tempat ini akan penuh. Dan dia berkata, bagaimana caranya? Cuma sedikit jemaatnya. Dan dia berkata, diingatkan Tuhan, ayat yang berkata, maka mata semua orang akan memandang kepada Dia. Dan ayat itu saya cari, saudara. Ternyata waktu Yesus membaca gulungan kitab Nabi Yesaya dan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah apa? Mengurapi aku. Selesai dia bacakan itu, Alkitab berkata, mata semua orang memandang kepada Dia. Saat saya baca itu, Roh Tuhan berkata, gereja ini hanya bisa tumbuh karena faktor Holy Spirit, Roh Kudus. Tidak karena yang lain. Dia berkata, kalau engkau izinkan, rohku ada di atasmu. Dan di atas orang-orang percaya. You will see someday. Engkau akan lihat satu hari, tempat ini akan penuh. Mata orang akan dibelokkan Tuhan. Mereka lihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan yang berkata, roh Tuhan ada padaku. Nah, saya beritahu saudara, one day, kalau itu Holy Stadium jadi, saudara, itu penuh juga karena roh Tuhan ada di atas kita. Bukan karena senyum kita, bukan karena apapun yang kita punya. Oleh karena roh Tuhan di atas kita. Dan hanya itu yang kita punya. Daud pernah nangis dengan Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Why? Ketika dia berzina dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat, dia teriak, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab dia tahu, Saul pernah diurapi. Ketika roh Tuhan undur daripadanya karena ketidaktaatannya, yang masuk setan. Dia pernah lihat raja yang pernah dikuasai roh Allah dan berubah dikuasai setan. Dia pernah hampir mencicipi kegilaan Saul. Berkali-kali tombak dilemparkan kepadanya. Dia tahu kalau rohnya meninggalkan dia, setan yang menguasai dia. Ketika dia bertobat, jeritan yang menurut saya paling dia naikkan di depan Tuhan adalah, take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya hanya mau berikan ini sebagai guidance buat saudara. Jangan sampai ini hilang dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Kalau ini hilang, gawat. Persoalannya, dengerin. Di dalam perjanjian lama, terjadi gap yang besar antara Musa dengan para pemimpin yang lain. Di mana gapnya? Kalau Anda perhatikan, Alkitab ini berkata, para tua-tua dan para kepala suku yang datang ke Musa. Dan mereka berkata, engkau saja Musa menghadap dia. Dengerin yang dia katakan, lalu engkau yang memberitahukan kepada kami. Nanti akan kami lakukan. Tapi ternyata tidak pernah bisa begitu. Orang
harus mengalami sendiri dengan Tuhan, saudara. Musa dengan para pemimpin ini ada jurang yang begitu dalam dan begitu lebar dalam urusan persekutuan dengan rohnya. Nah, mari kita lihat. Buka dengan saya Keluaran pasal 33. Saya tunjukkan di mana sebetulnya letak gap yang ada. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Kita mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada siapa? Temannya. As a man speaks to his friend. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dengar ini. Yang Musa Alkitab berkata, ketika Allah bicara dengan dia, as a man speaks to his friend. Seperti seseorang yang bicara, ngobrol dengan temannya. Ini bicara bukan soal ini teman atau bukan, saudara. Tapi ketika kedekatannya, seperti ngobrol dengan temannya. Saya ngerti, ngobrol dengan teman. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Anda mungkin dekat dengan saya lah. Tapi kalau teman, itu beda. Saudara dekat, tapi saudara masih respect, ini pendeta saya. Nggak pernah ada orang ngomong ngerangkul pundak saya. Kabar Pi. Nggak ada. Walaupun kita sering ngobrol, Anda masih punya, rasanya ada jarak. Nah, ini kan pendeta saya, ini pemimpin saya. Apalagi pegang kepala saya. Yang berani I think hanya istri saya, once in a while. Atau anak-anak saya lah, kadang-kadang. Tapi kalau Anda punya teman, kabari. Wah, gombal-gombalan lagi ya. Wah, omongannya sudah lain. Itu sudah nggak ada formalitas, hambatan apapun. Ngerti, sopan santunnya. Nggak ada itu. Mungkin Tuhan ketemu Musa. Halo Musa, high five. Tapi luput moni roh. Mungkin, saudara. Tafsiran saya sendiri. Mus. Musa. Musa mungkin yang ngeri. Tapi Tuhan anggap ini temannya. Dan teman itu, saudara. Saya pernah ngomong pada saudara. Itu beda dengan kalau Anda hamba atau apa. Sahabat itu ngerti yang diingini oleh sahabatnya. Sekarang saya bertanya. Waktu Tuhan janji dengan Abraham. Tahun depan Sarah punya anak. Sawahnya cekikian. Aneh-aneh Tuhan. Orang mungkin tuh geli. Ya tak? Geli begitu tuh percaya enggak? Masa mentertawakan janji Tuhan, geli tertawa percaya? Abraham berkata, ya nanti anulah mungkin Eliezer atau siapalah Tuhan. No, kamu akan punya anak. Sarah tertawa, cekikian. Kenapa Sarah tertawa? Enggak tertawa sayang. Kamu tertawa? Enggak. Nanti kalau punya anak jenengin guyu. Karena kamu tertawa. Itu kan enggak percaya tuh. Diberi enggak, saudara? Katanya perlu iman. Itu guyu, mentertawakan janji Tuhan itu. Bedanya adalah ini sahabat. Itu kalau Anda ngerti lebih dalam itu ya. Itu bisa dibongkar itu batasannya. Memang Anda tidak boleh, tapi kalau sahabat ya, tidak akan menyakiti hati sahabatnya sih. Jelas. Musa ngalami sampai titik dia jadi sahabatnya. Tuhan bisa ngobrol dari hati ke hati. Yang di sini mereka bilang, enggak lah Musa, kami dengar dari engkau saja cukup.
Kalau dari Tuhan langsung, nggak enak lah. Dan ketika mereka ngomong begitu, Allah dengar. Kalau Anda baca di Ulangan tadi, waktu mereka sedang berbicara, Allah potong pembicaraan itu. Ngomong ke Musa. Nah, Anda harus perhatikan. Kalau Anda sedang ngomong, dan Tuhan tidak menunggu saudara berhenti bicara, dia sudah memberikan jawaban. Indikasinya hatinya tidak suka. Petrus pernah ngalami di Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan. Lihat Yesus, Musa, Elia. Dia berkata, Tuhan, ini tempat luar biasa. Izinkan buat kemah 3. Satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Baru ngomong begitu. Bapak berkata, langsung dipotong. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Indikasinya hatinya berkata, Petrus, tutup mulutmu. Dengerin dia. Dia tidak suka apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Allah berkata begini, yang mereka katakan itu baik. Kalau dia ngomong baik, saudara, belum tentu baik. Anda harus bisa nangkep nuansanya. Dan dia berkata apa? Bahasa Inggrisnya ada kata ahnya. Kiranya hati mereka tetap begitu. Takut akan aku. Ngerti nggak sebetulnya hati mereka? Tuhan, ngerti. Sekian pasal kemudian, di saat yang tidak terlalu jauh, nyembah patung. Waktu mereka nyembah patung, 3.000 orang mati. Orang nolak fellowship persekutuan dengan rohnya. Dia hanya terima hukum, dia mati. Orang nikmati hukum dan rohnya. Orang nikmati kehidupan. Sebelum Tuhan berikan panen lebih besar lagi. Saya mulai melihat ya, kita ada 2 satelit baru kan saudara. Yang di Manyaran. Ini ya, yang akan baptis. Hampir semua bukan dari background orang percaya. Itu murni jiwa baru. Dari mana datangnya kagak ngerti. Mungkin Pak Pendeta Yosua dan Ibu itu lebih ngerti. Mereka sebetulnya gembala ini mereka loh sebetulnya. Tak berarti yang ngurmati itu mereka. Yang tahu medannya ya mereka. Ya saya sangat nunggu mereka berkata, sudahlah daripada jual kain Pak, saya tak melayani Yesus. Nah mungkin itu baik semua. Mungkin. Ini bukan nubuat tapi nasihat. Ya, saya nggak tahu. Itu orang-orang dibawa ke Tuhan. Kita baru berapa kali? Sebulan, 2 bulan, sebulan lah. Sudah ada, itu di daftar mereka sudah sekian puluh orang yang mau dibaptis. Luar biasa. Dengar, itu hanya indikasi awal, saudara. Ada indikasi awal. Saya yakin sejak sekian tahun lalu. Itu daerah subur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya untuk mencapai 500 terus 1.000. Itu gak akan terlalu berat. Wanda kan cepatnya luar biasa. Asal ini dipelihara. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi karena kita nikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Nanti kalau ini hilang. Kita balik ke perjanjian lama. 3.000 mati. Waktu kita di sini, 3.000 hidup. Amen, saudaraku. Ini Tuhan. Dan kerinduan hati roh Tuhan yang paling dalam sebetulnya adalah bersekutu dengan anak-anaknya. Kalau Anda baca di Alkitab, ada istilah persekutuan dengan Roh Kudus. Ada gereja-gereja, kalau Anda terima berkat Tuhan, selalu most of us berkata begini. Kasih dari Allah Bapa. Lalu apa? Anugerahnya dalam Yesus Kristus. Terakhir apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Itu Alkitabiah. Sebab kerinduan rohnya yang paling kuat adalah apa? Bersekutu dengan kita, anak-anaknya. Tapi itu yang hilang dari gereja Tuhan. Satu hari saudara, saya lagi sembahyang diam itu dengan Tuhan. Saya bilang tuh, kadang-kadang Anda kalau ngalamin dengan Tuhan itu ya, Anda boleh duduk sendirian, ada diam aja. Seperti ada orang yang kayak memeluk di dalam itu, karena didekap. Saya bilang, aduh Tuhan, ini nikmatnya luar biasa. Anda gak kepingin apa-apa lagi.
Saya terus terang ya, kadang-kadang kalau saya masuk ke kamar doa saya, nggak ngapa-ngapain, nggak minta apa-apa. Cuma diem aja begini aja, diem mungkin 1 jam, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Lah ngomong apa-apa? Enggak, saya nikmati persekutuan dengan dia. Kadang kalau nggak ada apa-apa ya saya diem aja. Ngalamun bang, enggak. Saya nikmati dia. Dan di situ saatnya dia bicara dari hati ke hati. Satu hari dia ngomong kepada saya, ini sudah sekian tahun lalu. Saudara. Saya lagi diam, saya rasakan dia, saya bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku bersyukur aku punya engkau Roh Kudus. Hatiku tidak akan pernah kesepian bersama dengan engkau. Dan tiba-tiba dia berkata begini. Saya masih ingat apa yang dia katakan, dia berkata, you know, aku ini orang yang paling kesepian di muka bumi ini. Sudah 2000 tahun, Bapak mengutus aku. Tapi tidak banyak orang yang aku bisa bicara dari hati ke hati. Dan dia berkata, aku rindu menikmati persekutuan seperti ini dengan semua anak-anakku. Saya bilang, Tuhan, aku bersyukur aku diberi anugerah menikmati semuanya ini. Dan dia berkata, ya. Dan Roh Kudus berkata begini, jelas kalau dia berkata begini. Lihat ya, aku akan dandani kamu. Dia berkata, aku akan buat hidupmu jadi etalaseku. Nanti orang akan lihat, berpaling dan ingin itu. Tapi kalau mereka bertanya, kenapa? Beritahu apa yang sedang terjadi antara kita. Dia berkata, aku dandani hidupmu. Aku buat kayak etalase. Saudara boleh percaya, boleh tidak? Sejak hari itu, hidup keluarga kami diubah. Totally change. Semua yang tidak kepikir, saudara, Tuhan beri. Saya nggak berkata Tuhan itu terus kemudian buang-buang duit dihamburkan kepada saya. Kadang-kadang. Tapi saya jujur berkata, dia berkata, aku dandani hidupmu. One day orang akan lihat. Dan mereka akan tanya, why? Dan saat itu kamu harus beritahu apa yang terjadi di antara kita. Satu hari saya diundang untuk bicara pada seminar pertumbuhan gereja. Saya diundang bicara. Saya berdoa, Tuhan, ini ada undangan kayak begini bagaimana? Saya lihat kertas undangannya. Apa yang engkau mau? Roh Kudus berkata, lah kamu mau cerita apa? Saya tertawa, saya bilang, ya aku cerita engkau. Dia berkata, orang akan kecewa. Karena orang ingin sistem. Orang tidak ingin sumbernya. Saya bilang, betul juga. Jadi kalau mereka ingin sistem, kamu gak pernah bisa memberikan sistem. Karena engkau tahu dari mana semuanya. Saya berkata, engkau selalu benar, Roh Kudus. Dan dia berkata, lalu untuk apa kamu bicara? Kalau toh orang akan kecewa. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Aku di rumah aja makan nasi ayam. Lebih enak buat aku. Jadi saya bilang, tidak. Sebab dia tahu, mereka tahu. Yang saya sampaikan, orang tidak akan bahagia. Orang punya konsep sendiri. Tapi roh Tuhan itu sebetulnya punya selera, punya kehendak, dan punya perasaan. Tidak semua yang kita pandang baik sesuai dengan hatinya. Mengerti itu? Buat saya ya, saudara. Saya berkali-kali cerita juga di teman-teman School of X tahun ini. Saya kira-kira mungkin lebih dari setengah tahun saya kerjakan bukunya Pak Yusak ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Saya ngalami berkali-kali. Dalam nama Yesus saya ngomong kepada Anda. Saya ngalami berkali-kali. Saya ngetik itu di komputer, di laptop saya. Tapi saya punya meja yang mepet dengan tembok di kamar. Anak-anak saya sering tanya, Papa kok ngetik terus apa? Ya belum selesai. Tapi kemudian di tembok itu, saya ngetik. Pak Yusak kan memberikan sampel. Itu hanya cerita di kasetnya. Tidak ada ayat, tidak ada urutannya juga. Seingat beliau, ya saya bisa maklum. Sudah sekian puluh tahun, ingat urut itu sudah ajaib. Ya beliau sampaikan seingatnya. Mesti ditata dari pertama, kedua. Dan saya bersyukur ada teman-teman kayak Pak Yohanes Kristiono, ada teman Steve dari Jakarta yang bantu saya. Itu pertolongan besar. Tapi saya berkata pada saudara, berkat terbaik yang pernah saya terima adalah berkali-kali ini saudara, seperti ada orang di depan saya dan ngomong ke saya, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, begini.
Itu ayat dalam buku itu ya. 3 buku hidup bergaul karib itu. Saya ngomong jujur ya. Sering kali ya. Ini ayatnya di mana Tuhan ya? Sudah nggak bisa buka concordance. Tak buka ngawur. Saudara. Ada di situ. Jadi kayak orang main apa itu? Tebak-tebakan. Jangan ditiru loh saudara ya. Jangan ditiru. In a certain case. Dalam kasus tertentu terjadi. Saya jarang gitu. Kalau khotbah gitu Pak ya. Plak gitu. Nanti ketemunya Yudas gantung diri. Tapi di saat begitu saudara. Itu ngomong. Satu hari saya telepon Pak Yusak. Pak Yusak. Tuhan kok suruh saya nulis begini. Saya nangis. Saya kaget udah nangis. Saya bilang kenapa Pak Yusak? Heran ya. Tuhan kok bisa membaca hatiku. Ya jelas bisa. Cuma dia berkata kok bisa ngomong ke kamu. Apa yang di hatiku. Yang aku gak bisa ceritakan ke orang. Segamblang kamu nulis begitu. Saya bilang itu muncul di depan saya. Ngomong jung. Tadi saudara. As a man speaks to his friend. Anda pikir kalau saya punya kebutuhan, apa yang saya buat? Sederhana. Satu kata. Piye. Bahasa Jawa itu enak. Piye. Enak. Piye. Nanti dia ngomong. Begini. Itu yang luar biasa. Saya harap Anda rindukan itu loh saudara. Kalau tidak, Anda hanya terima hukum. Alkitab berkata, hukum mematikan, roh memberi kehidupan. Amen saudaraku. Anda mesti punya dua-duanya. Firman dan Holy Spirit. Kalau itu hilang, akan terjadi gap. Kemarin malam ketika Tuhan bicara dengan saya seperti ini. Saya bilang, Tuhan, so how? Bagaimana caranya? Supaya gapnya ini dipersempit dong. Supaya makin banyak orang bergaul dengan roh Tuhan. So kalau terus begini, ini akan terlalu one man show. Kita kan tahu dia punya Harun, punya Miriam. Tapi almost nothing. Kenapa? Ini gapnya ini loh saudara. Yang ini ngobrol kayak temen, ini takut kayak budak. Ngerti ya? Anda tahu bedanya? Ini ngobrol kayak temen, ini takut kayak budak. Kita kan sering dengar cerita-cerita toh. Waktu zaman Pak Harto ada beberapa orang pengusaha yang so dekat, so close dengan beliau. Kecendana mungkin pakai sandal jepit masuk. Semua ajudannya sudah. Hormatnya luar biasa. Itu jenderal bintang 4 enggak berani begitu. Mesti pakainya rapi, ngomong ini dulu, ngomong itu. Ada satu orang-orang tertentu yang punya relationship yang dekat. Itu mungkin begitu. Ngerti sudah? Dekat. Saya diceritain sudah. Itu kan Jakarta membangun menara Jakarta. Itu waktu dibangun, itu dibuat kontes kan. Seluruh dunia, kalau Anda ke Kemayoran sekarang itu, saya sudah lihat. Itu apa ya, arsitek kelas dunia. Wah, itu segala macam model. Bagus-bagus. Anda tahu, yang terbagus itu dari mana? Cina. Yang sekarang menang kontes dari Cina. Anda tahu jurinya siapa? Ibu Tin. Saya dengar orang-orang cerita. Tahu cara milihnya? Lihat. Ngomong gini. Mas, iki wae. Menang. Gara-gara iki wae menang, saudara. Nggak ada strukturnya. Nggak ada. Itu kan orang paling dekatnya Pak Harto. Siapa istrinya tuh? Iki wae. Ya, menang juri kok. Iki wae menang. Seluruh dunia itu profesor kumpul. Seluruh dunia buat rancangannya. Gitu jelimet saudara. Kalau Anda insinyur, Anda menentukan juaranya kayak gitu. Ngitung tuh. Bener hitungannya. Dihitung satu persatu. Ini mungkin nggak, ini bisa nggak, ini bisa. Begitu ketemu orang yang paling dekat. Iki wae. Ya kok menang?
Hitungane bimbuh pokoknya iki wae, menang tuh. In certain case, kasus tertentu dengan Tuhan kadang-kadang begitu. Tuhan iki wae ya. Dia nih saudara. So close. Saya bilang, Tuhan bagaimana gapnya ini? Lalu Tuhan ingatin saya saudara. Beberapa hari yang lalu, Ibu Iin Cipto telepon saya. Ini anaknya Pak Yusak yang pertama, Bu Iin. Beliau punya ministry 3.000 pemulung di Jakarta. Hari-hari ini Victor dan TT lagi melayani mereka di sana. Mereka punya yayasan, namanya Yayasan Mahanaim. Saya diminta dari salah seorang, teman ngobrol. Mereka anggap saya penasihat, tapi saya nggak pernah ngasih nasihat. Teman ngobrol mungkin ya, lebih tepat. Satu siang dia telepon saya. Sore-sore ya dia bilang, Pak, boleh nggak aku sharing sama Bapak sesuatu? Oh boleh. Dia bilang, aku ini mau ngaku dosa Pak, sama minta didoakan. Oh ya? Kenapa ngaku dosa apa? Saya bilang. Terus dia cerita begini. Waktu John Evans ini seminar di Jakarta, saya kan nggak hadir. Lalu saya diberitahu beberapa orang ngomong begini Pak, wah, Brother John gitu payah. Yang didoakan hanya ngasih Benyamin, yang lain nggak didoakan. Padahal saya kan ikuti 2 hari. Hari kedua, semua diurapi. Nggak ada yang nggak diurapi. Semua diurapi. Termasuk saya. Dan saya bilang, dari mana itu berita? Ya nggak tahu lah Pak. Pokoknya ada orang ngomong begitu. Dan omongan itu kena di pikiran saya. Sejak hari itu, saya negatif mikirnya. Saya dengerin kasetnya. Memang tidak ada indikasi begitu. Tapi terlanjur negatif di pikiran. Nah terus, dia berkata, sini hamba Tuhan gak bener ini. Mosok barunya yang ngasih Benyamin, sudah mulai uring-uringan. Cuman beliau ini hamba Tuhan yang dewasa. Dan dia berkata gini, saya gak ngomong siapapun. Even papa gak tak ceritain. Saya ketemu ngadep Tuhan sendiri. Nah ini bagus. Anda kalau tidak yakin sesuatu ya, jangan ngomong dulu. Ngadep Tuhan lebih baik. Anda ngomong, ternyata dia benar, Anda akan bayar harganya, dosa. Alkitab berkata, mesti cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Banyak orang lambat mendengar, terlalu cepat bicara. Alkitab berkata, dalam banyak bicara ada banyak kesalahan. Ngerti saudara? Nah, pada waktu itu dia berkata, Tuhan, ini hambamu kok seperti ini? Gak benar Tuhan. Segala macam dia komplain ke Tuhan. Saudara tahu dia berkata gini, pada waktu aku berdoa Pak, Tuhan beri aku penglihatan. Oh ya, saya bilang, kamu lihat apa? Tuhan tunjukkan alam surgawi. Dan di alam surgawi ada gudang-gudang. Gede sekali. Setiap gudang itu isinya berbeda-beda. Ada gudang isinya organ tubuh manusia. Mata, jantung, ginjal, liver, segala macam. Jadi kalau Anda sakit apapun tidak diganti, surga itu ada gudangnya itu. Tinggal order, dikirim. Saya kayak toko buku Rema, delivery. Jadi ada gudang. Nah itu gudang itu ada yang jaga, beberapa orang penjaga, yang kerjanya mendistribusikan. Ada gudang lain lagi, isinya macam-macam. Nah satu di antaranya yang dia lihat dalam penglihatan itu, ada gudang isinya kekayaan. Duit, emas, perhiasan, mobil, segala macam yang dibutuhkan di dunia ini. Di gudang itu. Dan dia lihat beberapa orang penjaganya. Satu di antaranya, dia kaget. Loh, kok John Evans ini yang jaga di situ? Pak Timotius nggak terima. Oh, aku juga satu di antaranya yang jaga. Lah kok ora ketok? Lah aku lagi ke WC katanya. Oh, Joko kok lu mau WC? Lagi khotbah di Pati ini, nah, lagi mungkin bagi-bagi di sana apa saya nggak tahu. Ya nggak mau kalah, mesti nggak mau kalah, mesti mau setingkat lebih daripada yang paling tinggi. Luar biasa. Nah, dia kaget, dia lihat John Evans sih, dia bilang, loh, kok dia Tuhan? Kamu mengerti? Terus waktu itu dia bilang, Tuhan ngomong, nah kok dia begitu Tuhan? Dia berkata apa? Dia berkata, aku sudah berikan otoritas kepada dia dan kuasa kepadanya.
apapun yang ditetapkan dia sebagai syaratnya sesuai dengan firman-Ku, itu akan terjadi. Kalau kamu percaya, kamu akan terima. Wah, kagetnya. Jadi boleh dong dia minta ini, minta itu. Kalau Tuhan gerakkan, aku sudah beri dia otoritas. Kalau itu sesuai firman-Ku, jadi. Terus dia bilang, kalau gitu Tuhan, aku gak perlu ngantri ke dia. Aku mau langsung ke Engkau. Kan aku hamba-Mu, boleh langsung ke Engkau. Yesus berkata, boleh. Terus ada penglihatan lain lagi. Dia lihat orang ngantri di sebuah gudang, Pak Yusak ikut ngantri. Udah, anaknya mau langsung, papanya ngantri, saudara. Makanya, waduh, berat tuh. Ngosok mulai ngelebihi papanya kan, belum berani, saudara. Ditanya sama lu, Pak, kamu kok ngantri? Dalam vision itu. Pak Yusak dalam mimpi itu ngomong, dalam vision itu berkata gini. Kita memang bisa langsung. Tapi kalau ada hamba-hambanya yang lain dipakai untuk menyalurkan yang dari Tuhan. Dan kita mau antri begini. Ini namanya rendah hati. Langsung bertobat. Iya. Kalau gitu aku ini sombong sebetulnya. Dia bilang, aku bertobat Pak. Dan aku kan gak bisa telepon ke Amerika ke John Evans sini. Sudah ngebel Bapak aja, koncone John Evans sini. Namanya gitu. Nah sebagai tanda pertobatan dan Tuhan gerakkan, saya ikut ambil bagian beli tanah di Semarang. Tak kirimi 30 juta ya Pak ya. Saya bilang, terima kasih banyak. Saya berkata. Yang diberkati kita apa saudara? Yang kena John, yang bertobat dia, kita yang diberkati. Oh, adil kan Tuhan? Adil. Adil. Masing-masing ada jatahnya dewi-dewi. Adil. 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 Buktinya kita terima. Adil makanya. Kalau nggak terima Pak, ya empuh nggak tahu saya. Adil. Tuhan itu adil. Adil. Dia bertobat, kirim duit, beli tanah, ikut Pak. Tapi saya terharu saudara. Ini pelayanan para pemulung. 30 juta itu tinggi buat mereka. 30 juta. Para pemulung. 30 juta. Nah, saya mau beritahu demi kasih Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Nah, dia ngomongin sama saya. Kamu ingat cerita itu? Jadi itu supaya gap ini makin hilang. Apa yang ada padamu, bagikan kepada para pemimpin. Supaya mereka tidak hanya terima hukum tanpa persekutuan. Mereka menikmati persekutuan. Dan sekaligus mereka nikmati akan hukumnya. Amen, saudaraku. Ini yang Tuhan mau buat kita. Coba ayat 2 ayat dan kita akan selesai. 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ini yang tadi sempat saya sebutkan buat saudara. 2 Korintus 13 Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Dan apa saudara? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Begitu ngomong Roh Kudus, selalu berhubungan dengan persekutuan. Filipi pasal 2, ayat yang pertama. Filipi pasal 2. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada apa? Persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada persekutuan roh. Di dalam Kristus itu. Kalau ini dimiliki oleh semua kita. Masa panen ini akan jadi kehidupan yang luar biasa. Kalau ininya hilang, masa panen akan jadi ratapan, saudara. Jangan hidup karena law, tanpa fellowship. Anda nikmati hukumnya, terima. Tapi Anda juga nikmati persekutuan dengan rohnya. Maka Pentakosta kita akan membawa jutaan orang datang kepada Tuhan. The harvest is coming. Tuaian sedang datang, saudara. Miliki persetujuan dengan dia. Amen. Tutup Alkitab sama-sama. Siapkan hati setiap kita. Dengar baik-baik. Ini akan saya buat.
Segera akan saya minta semua pelayan rayon dan semua ketua mesbah keluarga. Nanti Anda berjajar di lorong ini aja. Ketika saya beri tanda, waktunya tiba, Anda maju one by one dengan cepat. Tuhan berkata tidak pakai minyak malam ini. Saya hanya akan pegang tangan saudara. Anda harus terima dengan iman. Tapi yang paling mendasar, engkau harus ingini roh Tuhan dalam hidupmu. Lalu engkau harus ambil tindakan. Setiap kali engkau berdoa atau berbuat apapun, bicara dengan rohnya yang di dalam kita. Nanti itu akan tumbuh apa yang Tuhan taburkan hari ini. Nah, saya akan minta nanti catcher siap. Setiap orang saya minta didampingi minimal 1 orang. Tadi pagi beberapa teman kuat sekali roh Tuhan kerja sehingga puter begini ya. Saya ingin Anda buka mata, bagus-bagus, lebar-lebar. Saya lihat ke orang yang didoakan supaya enggak Anda lihat kanan kiri. Supaya jangan sampai ada orang yang kepelanting dan jatuh terlalu keras. Dan lalu kemudian yang lain Anda sembahyang. Karena Tuhan berkata nanti ada beberapa orang mungkin saya akan tunjuk Anda untuk maju ke depan. Seperti yang Roh Kudus perintahkan. Nah, di tengah-tengah Anda, kalau saya berkata, Pak, saya akan terlalu jauh dari Bapak. Roh Tuhan ada di mana-mana. Amen, saudara. Jadi kalau Anda tidak dipanggil sekalipun, kalau hari ini engkau punya kerinduan yang paling dalam, Anda akan menikmati hal yang sama dari Tuhan. Sebab ini pekerjaan roh, bukan pekerjaan saya. Saya hanya melakukan bagian saya. Ingat purpose-nya, kenapa kita buat hari ini. Jangan ada gap terlalu tinggi, saudara. Kelak dalam tahun ini kita akan buat beberapa kali training kepemimpinan. Tapi ini dasarnya buat kita. Kalau Anda hanya tahu aturan, hukum, firman, Alkitab, tanpa fellowship dengan Holy Spirit, itu berbahaya. 3.000 orang mati di perjanjian lama, waktu perayaan tuayan besar, waktu Pentakosta pertama. Tapi Alkitab mengatakan, Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta kedua, rohnya dicurahkan. Mereka menikmati persekutuan dengan Roh Kudus, dan mereka punya firman-Nya. Alkitab berkata, 3.000 orang diselamatkan. Ini sesuatu yang dari Tuhan. Saya berdoa hari ini kita akan bisa catch dan tangkap itu dalam kehidupan kita. Amen. Yang lain angkat tangan sama-sama sekali lagi. Anda yang merasa ketua MK dan rayon Anda maju dan geser di tengah ini. Sampai ke belakang gak masalah.